Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di bab al-khatimah, bab penutup dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, yaitu pada pasal peringatan keras terhadap bid'ah. Dan pada pembahasan keempat dari pasal ini yaitu menerangkan beberapa contoh bid'ah-bid'ah yang terjadi di zaman modern. Dan telah disebutkan banyak kebid'ahan yang terjadi di zaman modern, terutama yang pokoknya adalah peringatan Maulid Nabi yang sudah kita bahas yang lalu, alhamdulillah. Kemudian yang akan menjadi pembahasan kita yaitu bertabarruk, mengambil keberkahan dari tempat, dari pusaka peninggalan, dan juga mengambil keberkahan dari orang-orang yang mati. Dan yang ketiga yang akan dibahas, yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam ini, yaitu kebid'ahan yang terjadi di berbagai bidang ibadah serta bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang bertabarruk dengan tempat, dengan pusaka peninggalan, termasuk bertabarruk terhadap individu-individu tertentu yang hidup maupun yang sudah mati. Ini sungguhnya sudah sebagiannya disinggung di dalam Tauhidul Uluhiyah, ketika pembahasan dalam Tauhidul Uluhiyah. Akan tapi itu secara umum. Di sini akan dijelaskan lebih fokus kepada masalah tabarruk. Apa hakikat dari makna tabarruk? Tabarruk hakikatnya maknanya yaitu mencari keberkahan atau mengambil keberkahan. Dan maksudnya di sini adalah adanya kebaikan pada sesuatu dan bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Berkah itu sesuatu ini memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak dan semakin bertambah. Maka bertabarruk artinya mencari kebaikan-kebaikan yang sudah ada dan mencari penambahan kebaikan itu sendiri. Dan sungguhnya hal yang serupa ini hanya bisa diminta dari yang memang memiliki hak untuk memberikan keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena yang bisa memberikan keberkahan, kebaikan pada sesuatu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka mengambil keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengambil sesuatu yang dari sesuatu yang tidak mempunyai apa yang kita minta. Karena makhluk hakikatnya dia tidak bisa memberikan keberkahan dan tidak bisa pula mewujudkan keberkahan, apalagi mempertahankan kebaikan-kebaikan keberkahan itu dan mengokohkan. Maka mutlak keberkahan itu tidak bisa diambil dari makhluk. Maka bertabarruk kepada makhluk adalah sesuatu yang bid'ah dan bahkan sampai mengarah kepada syirik.
Fattabarruk bil amakin wal asar wal ashkhas ahya'am wa amwatan la yajuz. Maka mencari keberkahan, meminta keberkahan dengan tempat seperti misalnya tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, di situ tujuan dihadiri karena diyakini ada keberkahan pada tempat tersebut. Ataupun peninggalan di sini napak tilas ataupun benda-benda pusaka, mencari keberkahan dari keris ataupun dari tombak atau cemeti atau pedang samurai atau cincin merah delima atau berbagai hal ini, mencari keberkahan, mencari kebaikan dari hal-hal suatu itu, semuanya ini mencari keberkahan dari asar, yaitu dari benda-benda pusaka, atau mencari keberkahan dari individu, yaitu orang-orang yang diyakini orang suci, yang dikultuskan, yang dimuliakan. Itu hanya semena-mena harus berdasarkan dalil, seperti mencari keberkahan pada diri Rasulullah SAW, itu hanya mutlak dengan dalil, karena Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah bagi sekalian alam. Dan apa yang ada pada diri Nabi SAW sesuatu yang barokah. Dan juga tempat yang diberkahi juga berdasarkan dalil, seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu harus berdasarkan dalil. Dan juga individu-individu, nggak ada selain Nabi yang masih hidup. Nggak ada sekarang manusia yang bisa dikatakan memberikan barokah. Dia mendapatkan barokah dari Allah, ya, tetapi memberikan keberkahan kepada orang lain, yaitu bila yang dimaksudkan adalah keberkahan ilmu, keberkahan pengajaran, ya mungkin. Tetapi keberkahan secara zati, maka ini sesuatu yang harus ada dalil. Apalagi kepada individu-individu yang sudah mati, maka mutlak tidak ada keberkahan. Bahkan mencari keberkahan dari kuburan Nabi SAW pun bukan sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang dibenarkan. Karena itu mencari keberkahan pada hal serupa ini bisa sampai kepada tingkatan syirik. Kalau dia meyakini bahwa sesuatu itulah yang benar-benar memberikan keberkahan dengan sendirinya, maka syirik akbar. Karena dia berarti mensifati selain Allah dengan sifat-sifat rububiyah, yaitu memberikan keberkahan. Dan ini syirik akbar. Atau meyakini bahwa mencari keberkahan itu adalah wasilah kepada syirik, ketika dia tidak meyakini zat itu sendiri yang memberikan barokah, tapi dia meyakini bahwa menziarahinya atau menyentuhnya atau mengusapnya, menciumnya, ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi ada beda. Misal ini benda yang dikeramatkan, saya mengusapnya atau saya menciumnya dengan meyakini saya akan mendapatkan barokah dari Allah, maka ini wasilah kepada syirik, belum menjadi syirik mutlak. Tapi ketika saya meyakini kalau saya cium benda ini, saya usap benda ini akan memberikan keberkahan kepada saya benda ini, maka syirik akbar. Maka di sini harus dipahami antara syirik akbar dengan wasilah kepada syirik, yang itu juga bisa dikatakan syirik asghar, tetapi dia belum sampai mengeluarkan pelakunya kepada kufur. Adapun apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka bertabarruk dengan rambutnya Nabi SAW atau dengan air ludahnya Nabi SAW, dan segala sesuatu yang ia berasal dari jasmani atau jasad Nabi SAW,
Maka yang demikian ini khusus hanya diperuntukkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya saja. Adapun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya pada jasad Nabi ataupun sesuatu yang dari Nabi itu bisa mendatangkan keberkahan meskipun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa-bisa Nabi nggak dikuburkan, dan bisa-bisa rambutnya dipotongin, diambilin setiap orang. Dan ini tentu hal yang justru bukan memuliakan Rasulullah SAW, tetapi menghinakan, karena menjadikan Nabi sebagai sarana penyembahan. Dalilnya apa? Bahwa yakni jasmani Nabi dan sesuatu yang dari Nabi SAW itu berkah hanya pada masa hidupnya, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka tidak bertabarruk dengan kamar Rasulullah SAW, tidak pula bertabarruk dengan kuburan Nabi SAW setelah wafatnya. Tidak ada seorang sahabat pun, tidak ada riwayat yang sahih. Ada sebuah riwayat yang di situ dekat sahih, tapi bahwa pelaku yang disebutkan dalam riwayat itu bukan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. yakni seseorang yang mungkin siapa yang dia datang bertabaruk ke makamnya Rasulullah SAW. Dan bahkan yang jelas-jelas dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, cicit Nabi, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhuma, itu ketika melihat ada seseorang yang menyusup ke dalam makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburnya, ditarik, diseret keluar, dan diperingatkan sampai dibacakan sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan hal yang masyhur di kalangan para sahabat, para tabi'in, tentang yaitu kebid'ahan yang sangat dekat dengan kesyirikan, yaitu bertabarruk dengan makam Nabi SAW yang zaman sekarang diistilahkan dengan tawassul, termasuk dengan istilah tawassul dengan zat Nabi atau dengan makam Nabi SAW. Memang ada beberapa ulama yang melakukan hal itu, tetapi itu bukan sesuatu dalil. Perbuatan sebagian ulama yang kita juga nggak tahu bagaimana kedudukan ulama itu di hadapan Allah, meskipun mereka alim, tapi kita nggak mau menilai, tetapi bahwa perbuatan mereka ini bukan dalil. Bahkan itu bisa dikhawatirkan menjadi sebuah kesyirikan akbar. Kalaulah dia ulama itu memandang sebagai wasilah saja, maka hukumnya adalah wasilah kepada kesyirikan pada diri ulama itu. Tetapi orang-orang yang mengambil ilmu darinya atau yang menjadikan dalil perbuatannya, mereka bisa meyakini dengan keyakinan yang lebih parah sampai kepada kesyirikan. Ini, dan itu banyak sekali di dalam kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang akidah, bagaimana pengingkaran mereka terhadap bertabarruk dengan makam Nabi SAW setelah wafatnya, atau bertawassul dengan jah, dengan kemuliaan Nabi, yaitu yang menyebutkan nama Nabi di dalam doanya, meskipun itu haram, tidak sampai kepada kesyirikan, tapi bagi orang yang mengikutinya dan tidak memahaminya, yang memahaminya saja sudah layaknya tidak boleh karena hukumnya haram dan bukan makruh, apalagi boleh, hukumnya haram. Apalagi bagi orang yang mengikutinya dan tidak paham, maka dia akan menjadikan tawasul kepada Nabi itu dengan meyakini bahwa Nabi masih hidup dan Nabi bisa memberikan apa yang mereka minta, dan itu adalah syirik akbar. Ketika mereka sudah meyakini bahwa Nabi memberikan apa yang mereka inginkan. Wa kanu
wala kanu yaksiduna al-amakin allati shalla fiha aw jalasa fiha liyatabarraku biha. Para sahabat radhiyallahu ta'ala yang menjadi barometer dan parameter dan tolak ukur di dalam kita beramal terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yang ini menjadi tolak ukur bahwa bagaimana para sahabat bersikap di dalam beramal ibadah, maka itu menjadi pegangan bagi kita berdasarkan perintah Nabi, pegangilah sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang merasyid dan yang mahdi, yaitu yang mengikuti kebenaran dan yang mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah dengan sengaja mendatangi tempat-tempat yang biasa dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat sholat beliau. Para sahabat sering mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dalam safar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau berhenti di satu tempat, meski kadang sekedar untuk sujud dan rukuk dan sujud, atau kadang juga berhenti dan untuk mengerjakan sholat, baik itu sholat duha ataupun sholat lain ataupun sholat-sholat mutlak lainnya. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka tidak menyengaja kemudian mendatangi tempat itu untuk mereka melakukan sholat di tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kecuali yang telah ada ketetapan kesunahannya untuk mengerjakan yang demikian itu, seperti sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah bagi orang yang hendak berihram umroh atau haji yang mikotnya dari Dzul Hulaifah, maka melaksanakan sholat di tempat itu yaitu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena dilakukan oleh para sahabat dan menjadi ketetapan di dalam kesunahan untuk berihram dari Dzul Hulaifah. Sedangkan di Tan'im, di Ji'ranah, di Datu Irkin atau di Juhfah dan mikot-mikot lainnya, maka tidak ada ketentuan untuk sholat sunnah di tempat itu sebelum mengucapkan talbiyah untuk ihram baik umroh ataupun hajinya. Maka zahirnya sebagaimana yang dipegangi oleh para ulama, yakni mereka tidak mengerjakan sholat sunnah di Dzul Hulaifah semata-mata selain karena itu disunnahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempat-tempat lain seperti di Hudaybiyah, dulu Nabi pernah sholat di situ dan pernah mengadakan bai'atul ridwan di pohon Hudaybiyah, dan pohon itu ditebang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa kekhalifahannya, bukan dijaga, bukan dilestarikan, karena sudah ada indikasi orang-orang yang bukan para sahabat dan bukan orang alimnya dari kalangan-kalangan yang datang setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang indikasinya mau menjadikan tempat-tempat yang dikeramatkan, maka diperintahkan oleh Umar ibn Khattab untuk ditebang, dihilangkan, sehingga nggak ada lagi sekarang di mana itu pohon Hudaybiyah, karena itu bukan tujuan di dalam syariat. Kita saja yang terlalu melankolis istilahnya, artinya terlalu bermemorial dengan hal-hal yang ada kenangannya itu. Oh, dulu saya pernah di sini sama siapa gitu. Itu kan suka kayak gitu. Nah, apalagi kalau ini pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan lebih terbawa emosi kita untuk mengikuti apa yang melakukan. Sampai Gua Hira sekarang sudah dihilangkan juga karena tadi orang-orang sudah mulai naik ke Gua Hira, kemudian sampai sholat di dalamnya, berdoa di dalamnya, karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di situ menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah sekalipun menjadikan Gua Hira sebagai tempat untuk bertabarruk atau untuk beribadah ataupun apapun lainnya. Sampai ada mereka menuliskan namanya dengan nama keluarganya satu-satu,
karena menginginkan ada keberkahan, dan ini tabarruk dengan tempat-tempat peninggalan dan pusaka semacam ini diharamkan dan tidak dibenarkan. Walhamdulillah sekarang dihapus dan dibuat replikanya, tapi di tempat yang berbeda, tidak di tempat itu sendiri. Dan ini salah satu untuk mengenang sejarah, tetapi tidak sampai menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan i'tiqadiyah. Gua Sur juga demikian, yaitu gua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma ketika berlindung dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy kafir yang hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari atau di saat beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan itu sudah nggak ada bekasnya, gunungnya masih ada. Maka biasanya mereka yang sudah mengenal sunnah itu tidak akan turun sampai hanya mengetahui di sini dulu tempat adanya gua Hira, adanya gua Sur, di sini Jabal Rahmah, hanya untuk sekedar sebagai pengetahuan dan sebagai pengenalan terhadap sejarah dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebatas itu, tidak sampai turun naik tinggi sekali itu, dan itu curam dan tidak ada faidahnya dan tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Maka ini termasuk yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka mendatangi tempat-tempat yang digunakan oleh Nabi untuk sholat, atau di mana Nabi pernah duduk di situ bersama para sahabatnya. Bayangkan berapa banyak tempat yang ditempati oleh Nabi SAW dalam safar, istirahat, duduk bersama para sahabatnya. Kadang beliau menegakkan kemah untuk tidur di situ. Kalau itu semua jadikan tempat tabarruk, itu sepanjang Mekah Madinah akan banyak tempat untuk bertabarruk. Kalah ini Wonobodro. Iya, karena nilainya lebih tinggi mana yang di Wonobodro dengan yang di seandainya itu disyariatkan. Maka yang pada diri Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan, apalagi di selain tempat itu. Maka ini yang harus kita pahami dengan cerdas, dan itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika maqamatul auliya min babi aula. Demikian juga tingkatan-tingkatan para wali, ini juga perkara-perkara yang juga lebih tidak boleh lagi mereka mengkultuskan wali-wali, karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu kedudukan kewalian seseorang kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah, bukan dalam hadapan manusia. Mungkin kita bisa memandang seseorang alim, soleh, ahli ibadah, tapi belum tentu di hadapan Allah dia lebih alim daripada seorang yang mungkin dia tidurnya di emperan toko. Mungkin dia kedudukannya lebih tinggi takwanya dari orang yang kita pandang soleh tadi. Karena ketakwaan itu adalah keimanan, dan ketakwaan itu adalah kedudukan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membedakan mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih mulia, yaitu yang paling bertakwa, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengukur ketakwaan seseorang satu dengan yang lainnya. Kalau orang hanya menilai zahir, itu bukan penilaian yang pasti. Karena bisa jadi yang kita pandang baik, soleh, alim, ternyata dia di hadapan Allah tidak punya nilai. Ada orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang ngetuk pintu orang lain ditengok nggak dibukain. Tapi sesungguhnya dia kalau sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapannya terkabul. Dan itu banyak sekali riwayat di kalangan para salaf, orang-orang yang mereka kedudukannya budak dimiliki, bahkan secara fisik dia tidak punya harga ketika mau dijual, tetapi dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mereka berdoa untuk memohon turunnya hujan, dilakukan oleh imam dari negeri itu, diikuti oleh jamaah kaum muslimin seluruhnya, hujan tidak turun.
Tapi ini sang budak datang di tengah malam, yang datang di Masjid Nabawi, kemudian dia bersujud memohon kepada Allah minta diturunkan hujan. Belum dia bangun dari sujudnya, hujan telah turun deras. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kedudukan kewalian bukan kedudukan yang dinilai oleh manusia. Kita di dunia, saya dipanggil ustadz, belum tentu saya itu lebih baik dari orang yang memanggil saya ustadz. Bisa jadi orang yang memanggil saya ustadz di kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberian julukan di dunia hanya berdasarkan apa yang zahir, tapi bukan berdasarkan apa yang hakiki yang ada pada diri orang itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka apalagi menjadikannya sebagai wali, kemudian menjadikannya sebagai orang yang suci, lalu dijadikan bertabarruk kepadanya, maka tentu ini lebih tidak boleh. Kalau Nabi saja yang kedudukan kesolehan dan keimanannya sudah jelas tidak kita ragukan, kita tidak boleh bertabarruk dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan sesuatu dari peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Nabi sudah wafat. Itu sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala dan di istri-istri Nabi yang lainnya yang jumlahnya 9 sampai ketika Nabi wafat yang masih hidup. Tapi mana bekasnya? Hanya ada satu tempat kamar yang dijadikan sebagai makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan rumah-rumah yang lainnya sudah dipugar dan diratakan dan menjadi bagian dari masjid. Bukan karena untuk menjadikan keberkahan, karena butuh masjidnya, butuh perluasan, dan rumah-rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjejer di samping masjid. Maka ketika masjid diluaskan, hilang semua kecuali kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dijadikan sebagai makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma jami'an. Maka menjadikan makam para wali untuk tempat bertabarruk, dikeramatkan, dihadiri di hari-hari tertentu, terutama Jumat Kliwon. Yang kita tanyakan, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan Jumat Kliwon? Wong Kliwon sendiri belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya kebanyakan kita itu beragama tidak bersandar kepada ilmu, hanya bersandar kepada ikut-ikutan. Karena sudah ada yang mengatakan begitu, diikuti. Dan hal yang serupa ini merupakan kekeliruan yang fatal di dalam beragama. Karena meyakini sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah ubudiyah dan keyakinan, keimanan, maka harus berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga tidak pernah bertabarruk dengan individu-individu orang soleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman bin Auf, atau as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang terlebih dahulu beriman dari generasi pertama. Mereka ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka orang yang pertama-tama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Bahkan kedudukan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak langsung beriman di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berapa tahun baru kemudian Umar ibnu Khattab masuk Islam dengan permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk dikuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yaitu salah satunya adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Sangguannya Amr. Amr ini nama asli dari, kalau tidak salah, Abu Jahal. Tetapi Allah memilih Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi penguat dalam Islam. Tapi kedudukan beliau lebih tinggi dari mereka yang sudah awal terdahulu masuk Islam. Maka ini persoalan keimanan dan ketakwaan yang tidak dilihat dari amal-amal zahirnya.
tetapi amal-amal batin yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan orang-orang soleh yang masih hidup di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada. Bahkan mereka semuanya berlomba-lomba mencari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah wafatnya para sahabat, tidak ada yang mereka mendatangi kuburannya, dan kuburan mereka masyhur ada. Utsman ibnu Affan ada kuburannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ada kuburannya, Utsman ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga ada kuburannya. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang riwayatnya sampai kepada kita dengan benar, dengan sahih mereka didatangi kemudian diambil keberkahannya. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa bertabarruk terhadap hal-hal serupa ini kepada orang-orang yang soleh pun bukan sesuatu yang dibenarkan. Juga kalau seandainya tempat ada yang mulia yang bisa diambil keberkahannya, itu Bukit Tur Sina, tempat turunnya wahyu, kitab wahyu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Musa itu turun di Bukit Tur Sina terutama. Tapi yang sekarang rame malah gua Bunda Maria. Kok saya heran sampai ada di Sukorejo. Kapan Bunda Maria sampai Sukorejo? Ya, artinya ini tidak terjadi di negeri Islam, di umat Islam saja, di umat-umat selain Islam pun terdapat perbuatan-perbuatan bid'ah yang mengarah kepada kesyirikan tersebut. Kayak di sini Malik Maulana Ibrahim ada berapa itu makamnya? Dan biar rame. Ini semua la haula wala quwata illa billah. Hendaknya mereka tahu bahwa mereka beragama hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tempat-tempat yang mulia yang pernah ada terjadi di zaman-zaman para nabi dan para rasul juga bukan tempat yang dibolehkan untuk diambil keberkahannya. Seperti yang terjadi, justru mereka yang menjadikan tempat-tempat seperti itu sebagai tempat keberkahan menyebabkan terjadinya kesyirikan. Contoh di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ada 5 orang saleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Setelah mereka meninggal dunia, di tempat majlisnya dibuatkan monumen atau patung-patung mereka, yang kemudian itu hanya sebagai kenang-kenangan tadi, sebagai kenang-kenangan, bukan untuk disembah di awal pembuatannya, hanya untuk mengenang jasa mereka, pengajaran mereka. Tapi apa akibatnya? Akhirnya tempat itu dikeramatkan dan patungnya juga disembah. Sampai pun ketika sudah hancur, sudah kena banjir bandang yang Allah turunkan di zaman Nabi Nuh yang menghabiskan, termasuk menggeser dan mengubur patung-patung ini di zamannya, yakni sebelum Nabi SAW lahir, lama sebelumnya, zamannya Amr bin Luhai bin Al-Khuzai. Ini yang kemudian didatangi oleh iblis dalam tidurnya, ditunjukkan di tempat mana-mana saja berhala ini terkubur, sampai akhirnya dia mengambil kembali dan kemudian meletakkan, di antaranya ada yang diletakkan di Arafah dan di beberapa tempat di tanah suci Makkah. Walhamdulillah sudah hancur semua ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da adzanil isya. Wassallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wa sunnatihi wastanna bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah. Wa ba'du, faya akhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kita bisa selesaikan bahasan kitab ini di malam ini. Artinya tadi telah disebutkan, kalau tempat-tempat yang dulu memiliki sejarah yang monumental seperti Gua Hira ataupun seperti Bukit Tursina, yang di situ bahkan tidak sekedar Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa, di situ Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi tidak dijadikan sebagai tempat keramat dan tidak boleh untuk diambil tabarruk di tempat itu. Dan juga banyak sekali tempat-tempat para nabi dulu mereka berdiri berdoa, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa setelah bangun Ka'bah yang sekarang dikenal dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yang di situ Nabi Ibrahim yakni membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Itu asalnya makam Ibrahim, tempat
batu besar yang dijadikan panjatan ataupun anak tangga Nabi Ibrahim ketika tempatnya sudah tinggi, membutuhkan satu anak tangga, itu selesai di tempat, yakni yang sekarang ini kita lihat, tapi tidak di tempat yang sekarang, maju nempel di Ka'bah, asalnya nempel di Ka'bah. Dan itu sampai pada masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, makam Ibrahim itu masih ada nempel di Ka'bah. Nah, di masa pemerintahan khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau memerintahkan batu makam Ibrahim untuk ditarik mundur, sehingga seperti yang ada di zaman sekarang ini, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ini kalau di kita geser kayak gitu, kualat. Alhamdulillah. Padahal itu sangat bersejarah yang di zaman Nabi tidak. Kenapa? Ini yang dinamakan dengan ijma sahabi. Para sahabat semua tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang maknanya mereka mensepakati bolehnya hal itu. Karena makam Ibrahim bukan sebagai tempat mutlak untuk ibadah. Bahkan yang luar biasanya, banyak syariat di dalam ibadah kita yang di situ ada cetusan dari ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan ayat yang menganjurkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Banyak kalau kita kisahkan apa yang disitulah kemuliaan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atas yang lainnya setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka banyak sekali asar dan tempat-tempat yang menjadi bersejarah. Namun dari asar para nabi, pernah ada Nabi Daniel yang ditemukan di masa Umar ibn Khattab di daerah Mesir apa kalau tidak salah, ketika pasukan Islam menaklukkan negeri itu. Kemudian didapati di sebuah rumah, bangunan gedung, di situ ada jasad yang terbujur lurus itu, yang masih utuh, bajunya utuh, rambutnya utuh, dan ada yang menyebutkan itu adalah Nabi Daniel, wallahu ta'ala alam. Tetapi diyakini itu sebagai Nabi Daniel, yang mereka menggunakan yakni jasad Nabi ini untuk bertabarruk ketika musim paceklik. Nah, mereka keluarkan jasadnya di atas macam kayak meja atau keranda, lalu dibawa keluar di tempat lapang, kemudian mereka berdoa kepada Allah, lalu turun hujan. Nah, ketika itu di masa Islam telah datang dan dikuasai oleh kaum muslimin, apa yang ketika diberitahukan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala ditemukannya jasad Nabi Daniel ini, atau mungkin orang suci, wali, wallahu ta'ala alam, tapi yang jelas pokoknya dia yang umurnya sudah ratusan tahun. Ada yang menyebutkan 350, kalau 350 berarti bukan Nabi, karena itu berarti setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 571 tahun. Ala kulli hal, pokoknya itu menyelamatkan akidah umat. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab saat itu, diperintahkan untuk digali 13 galian di 13 tempat yang berbeda-beda, mungkin yakni di sudut-sudut kota atau bahkan di luar kota, yang kemudian diperintahkan untuk dikuburkan di salah satu dari 13 liang lahat itu di tengah malam hari. Setelah itu diratakan dan tidak ada yang ditampakkan wujudnya.
Ini untuk menghilangkan keinginan orang-orang yang masih terbawa oleh masa-masa jahiliyah yang suka mengagungkan kepada orang-orang yang soleh. Itu. Kemudian tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering digunakan untuk sholat di kota Madinah, dan bahkan di situ Nabi sholat di mana, di tempat itu tidak ada seorang salaf pun yang menjadikan tempat yang dijadikan Nabi sholat di Masjid Nabawi itu sebagai tempat keramat yang diusap dindingnya ataupun lantainya, diciumi, tidak ada. Padahal kita tahu seberapa besar kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela jiwa, raga, harta mereka korbankan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sampai ada mereka di antara sahabat Nabi diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang dikatakan, ya Allah, butakan mataku agar aku tidak lagi teringat dalam pandanganku selain wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin hanya ada yang dalam ingatannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya. Tapi mereka tidak melakukan kebid'ahan dan kesyirikan serupa itu. Mereka tidak menciuminya, tidak mengusapnya. Bahkan sekarang tempat mihrab, tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berubah, diperluas ke depan, dan yang bagian ke depan ke kiblat itulah yang sekarang dijadikan itu sebagai tempat imam untuk mengimami kaum muslimin, yang sudah bukan tempat di mana yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tempat yang digunakan untuk sholat oleh Nabi ketika di Makkah, dan bahkan tempat yang pernah diinjak oleh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak pernah ada seorang sahabat pun yang sholat di tempat-tempat mulia itu, dan tidak pula yakni disyariatkan untuk mengusapnya apalagi menciumnya, selain mencium Hajar Aswad, yang itu pun sebuah bagian dari syariat, amalan yang sunnah. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau tawaf, dan sunnah mencium Hajar Aswad hanya saat tawaf. Artinya setelah orang mencium Hajar Aswad di luar tawaf, tidak ada tuntunan sunnahnya sama sekali. Maka kalau ada orang sampai begitu masuk Masjidil Haram langsung nyerobot ke Hajar Aswad untuk menciumnya, tidak ada tuntunan kesunahannya sama sekali. Karena nilai ibadah mencium Hajar Aswad pada saat seseorang tawaf. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya dengan mengatakan, ya Hajar, innama anta hajarun, engkau ini hanyalah sebuah batu. Laula anni lam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Seandainya, ya Hajar, innama anta hajarun la tadurru wa la tanfa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Wahai batu, engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, tentu aku juga tidak akan menciummu. Umar mengajak bicara kepada batu, bukan semata-mata berbicara kepada batu, tapi memperdengarkan kepada kaum muslimin yang bersama beliau untuk memahami bahwa mencium Hajar Aswad bukan suatu yakni pengambilan keberkahan terhadap benda batunya, akan tetapi sebagai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijanjikan orang yang mencium Hajar Aswad akan diampuni dosanya. Jadi kalau bukan karena syariat, tidak akan dilakukan.
Demikian pula pada rukun yamani hanya disunahkan mengusap dan tidak mencium. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa cara di dalam menyalami hajar aswad. Tidak selalu mencium langsung, kadang mencium melalui tangan yang menempelnya. Diusapkan tangan itu kepada hajar aswad kemudian dicium. Kemudian juga pernah dengan tongkat Nabi, ujung tongkatnya ditempelkan ke hajar aswad, baru kemudian ujung tongkatnya dicium. Dan yang paling sering Nabi cukup hanya menyalami dengan tangannya dan tidak mencium. Dan itu semua adalah bagian dari tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasul SAW, yang beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik ibadah kalian, yaitu manasik ibadah umroh atau ibadah haji. Lalu kalau seandainya tempat-tempat yang mulia dan juga tempat-tempat di mana Nabi SAW pernah berdiri sholat, berdoa di situ, yakni selama tidak ada isyarat sebagai sebuah syariat, tidak dilakukan oleh para sahabat, apalagi terhadap selain Rasulullah SAW. Maka mencium sesuatu dari tempat-tempat peninggalan atau yang dipusakakan atau mengusapnya, ini perkara-perkara yang sudah diketahui oleh para ulama dengan pasti dan tanpa keraguan bahwa yang demikian itu bukan bagian dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai di sini pembahasan tentang bid'ahnya bertabarruk dengan tempat, dengan peninggalan ataupun pusaka-pusaka peninggalan dan individu-individu manusia-manusia yang dipandang soleh ataupun yang betul-betul soleh dan wali-wali Allah seperti para nabi. Yang terakhir dari kitab ini, insyaallah ta'ala, yaitu mudah-mudahan cukup waktunya, bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam ibadah, yaitu di bidang-bidang ibadah, serta bid'ah-bid'ah dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakarrub kepada Allah itu suatu ibadah dan dia sebuah amalan yang mulia, yang agung. Tetapi tidak bisa seseorang melakukan takarrub kepada Allah dengan cara yang tidak ada tuntunan dan contohnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kebidaan-kebidaan yang dilakukan, dibuat di dalam bidang ibadah di zaman kita ini sangat banyak. Kalau seandainya dibuat buku yang baru, bid'ah sepanjang tahun, wah itu akan menjadi 2 jilid mungkin. Akan menjadi 2 jilid, saking banyaknya. Dan ini disebabkan karena mereka tidak memahami kaidah ibadah. Bahwa asal hukum ibadah itu adalah at-tauqif, tauqifi. Tauqif itu artinya berdasarkan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan pasti dengan dalil. Jadi tidak ada ibadah tanpa dalil yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu amalan yang tidak dilakukan dalam rangka ibadah atau bertakarrub kepada Allah yang tidak didasari dalil dari sunnah, maka ia adalah bid'ah. Malam yadulla alaihi dalilun fahuwa bid'ah, maka ia adalah bid'ah. Dasarnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasai dan yang lainnya. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang ia tidak ada dasar perintahnya dari kami, yakni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Apa makna tertolak? Raddun mardudun, tidak diterima, bahkan berdosa.
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat satu amalan di dalam agama kami ini yang tidak ada perintahnya, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari agama ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya sia-sia. Dan ibadah-ibadah yang dikerjakan sekarang yang tidak ada dalilnya sangat banyak sekali. Maka meskipun itu dilakukan oleh segolongan ulama, maka bila tidak ada dalilnya, maka kategorinya bid'ah. Karena agama ini dasarnya dalil, dan dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan para ulama, maka kalau tidak sejalan dengan dalil atau tidak didasari dalil, maka juga bukan dalil. Perkataan ulama kalau bertentangan dengan dalil, tidak sejalan dengan dalil, maka bukan dalil dan tidak boleh dijadikan sandaran dan pegangan. Sebuah contoh sederhana saya buat contoh ini supaya gampang. Zina haram atau halal? Haram, jelas, kita tahu itu. Sekiranya sekarang ulama di zaman ini, seluruh dunia semuanya menghalalkan zina, apakah zina berubah menjadi halal? Tidak. Maknanya apa? Bahwa perkataan ulama meskipun mayoritas kalau bertentangan dengan dalil yang qat'i, maka batil perkataannya dan tidak boleh dijadikan sandaran dan rujukan. Karena tidak akan merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkataan siapapun jua. Dan itulah yang selalu dipegangi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau banyak mengatakan yang demikian itu di dalam kitabnya Al-Um, yang banyak dinukil oleh para imam seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam A'lamul Muwaqqi'in, dan juga di tempat yang lainnya. Beliau menukilkan banyak perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dan imam-imam yang lain, yakni perkataan mengenai yang demikian itu, bahwa suatu hukum yang sudah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, maka tidak bisa berubah hanya karena perkataan ulama siapapun dia. Dan diberikan contoh di sini oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad ini. Di antara bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam ibadah, apa yang pertama beliau sebutkan? Al-jahru bin niyati lis sholat, mengeraskan niat untuk sholat. Contohnya nawaitu an usolliya. Kalau kita ini nggak pakai ini, kalau di luar negeri ada yang pakai ya, nawaitu an usolliya lillahi ta'ala sholatal duhri atau sholatal maghribi atau yang lain. Kalau kita biasanya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin apa? Mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau di luar negeri sampai ada orang bentrok gara-gara ini. Yang seorang itu membaca itu dikeraskan, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, makmuman bil imam, kata sampingnya bil imam fulan yakni bermakmum dengan imam si fulan. Wah, marah dia, jengkel, katanya kamu nambah-nambahin, padahal dia bikin dari mana itu nggak ada. Niat-niat ucapan yang serupa ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah pula diucapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala jami'an seluruhnya, dan tidak pernah pula terucap dari mulut para imam-imam dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun imam-imam ahlus sunnah yang 4. Tidak ada. Ini muncul belakangan jauh, dan termasuk yang menganggap ini sunnah meskipun banyak di kalangan ulama,
Tapi itu ijtihad. Dan ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Ulama yang beristihad dengan betul-betul mutlak niatnya lillahi ta'ala kemudian keliru, dia dapat pahala. Akan tapi bagi orang yang tahu bahwa amalan itu tidak ada dasar dalilnya, maka seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, kalau kamu mendapati perkataanku, pendapatku, fatwaku bertentangan dengan dalil yang sahih, maka buanglah perkataanku, tinggalkan pendapatku, dan pegangi hadis yang sahih dari Nabi SAW. Maka tidak bisa kita hanya berhujjah hadza qaulu jumhur, ini perkataan jumhur, iya. Tapi kalau berseberangan dengan dalil dan ada perkataan ulama yang lebih mencocoki dalil, yang harus kita pegangi yang lebih mencocoki dalil. Ini bid'ah dan bukan dari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Qul, katakan wahai Nabi SAW, atu'allimuna Allaha bidinikum, apakah kalian hendak ngajarin Allah tentang urusan agama kalian? Allah memerintahkan sholat dengan niat di dalam hati, dan Nabi SAW menyampaikan hal itu tanpa pernah mengajarkan lafal niat apalagi dijaharkan. Sementara yang beliau ajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika yakni menyampaikan hal ini, mereka mengatakan Nabi SAW tidaklah memulai sholat fardunya selain dengan takbiratul ihram, tidak mengucapkan sesuatu pun selain takbiratul ihram. Maka apa yang pertama kali Nabi lakukan SAW ketika hendak mengerjakan sholat? Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangannya yang sejajar dengan telinga atau yakni sejajar dengan bahu, yang kemudian mengeraskan atau memperdengarkan, menjaharkan takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Itu bagus ayat-ayat Quran, tapi ketika ditempatkan pada tempat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka menjadi bid'ah. Ada lagi yang panjang, mulai bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebelum takbiratul ihram banyak lagi bacaan. Ini semua bukan dari sunnah Nabi SAW, bukan tuntunan. Lu itu kan baik sholawat, baca perlindungan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iya, tetapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Apakah Nabi dulu lupa tidak mengajarkan sesuatu yang baik? Tidak mungkin. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itulah yang dari Allah dan itulah yang paling sempurna. Kalau ada sesuatu yang sudah paling sempurna ditambahkan yang lain, maka itu menghilangkan kesempurnaan. Ini coba muka kita ini sudah sempurna, coba ditambah di sini tambah hidung satu lagi, akan hilang kesempurnaannya. Kan sekarang ada operasi plastik, coba bikin hidung di sini atau mata lagi di sini atau di sinilah, nah akan menghilangkan kesempurnaan. Karena hakikat kesempurnaan yakni ketika sudah tidak membutuhkan satu penambahan, satu perubahan ataupun penggantian, pengurangan, tidak ada. Karena menambahkan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya berarti seperti yang Allah firmankan, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian hendak mengajari Allah tentang urusan agama kalian? Allah nyata jelas tegas mengingatkan hal yang serupa ini.
yang maknanya bahwa kamu tidak perlu menambahkan sesuatu apapun dalam agama ini yang selain apa yang sudah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yang tidak pernah berbicara tentang agama dengan hawa nafsunya. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La yantiqu 'anil hawa, tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan hawa nafsu, akal, pikiran, perasaan. In huwa illa wahyun yuha, semata-mata yang disampaikan adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka urusan agama yang sangat penting mendasar, masa Allah nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk? Bahkan Nabi telah mengajarkan perkara adab di dalam buang air kecil maupun buang air besar. Bagaimana seseorang memasuki kamar mandi, apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, mendahulukan kaki kanan atau kiri, membuang air besarnya atau air kecilnya menghadap atau membelakangi tidak dibenarkan. Artinya membelakangi kiblat atau menghadap ke kiblat itu pun juga diatur, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang perkara yang kecil, yang remeh seperti ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian daripada ibadah. Lalu bagaimana mungkin persoalan ibadah yang ia merupakan yakni penghambaan langsung antara hamba kepada Allah Azza wa Jalla kemudian tidak diterangkan oleh Nabi atau terlewatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah tidak menyampaikan wahyu, padahal Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari penglihatan dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang dibutuhkan oleh manusia? Kenapa Allah membuat seperti itu? Karena menyederhanakan, karena Allah ingin memudahkan. Allah tidak ingin memberatkan kepada hambanya. Kalau Allah ingin memberatkan, coba 50 waktu yang harus dikerjakan manusia tidak akan dikurangi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj di langit ke-7, di atas langit 7 di Sidratil Muntaha. Allah memberikan yang ringan dengan pahala yang besar. Maka cukuplah dengan apa yang telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah-nambahi. Wan niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Fahiya amalun qalbi. Niat itu amalan hati. La amalun lisani, dan bukan amalan lisan. Bahkan mengucapkan dalam hati usalli fardhu itu pun tidak dibenarkan. Cukup apa yang terbesit di dalam hati. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sekiranya kita diperintahkan oleh Allah atau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu tanpa niat, maka kita nggak akan bisa. Bisa nggak kita melakukan sesuatu tanpa niat? Kok tangan saya ke sini? Nggak mungkin. Mesti ketika kita datang mengambil sesuatu, hati kita sudah berniat. Maka itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu pasti ada dasar niatnya. Kita keluar dari rumah, kemudian di jalan jatuh, Mas dari mana Mas? Dari rumah. Mau kemana? Nggak tahu saya ini kok saya keluar. Nggak mungkin, pasti kita nggak tahu nih saya kok nggak nyaman di rumah, saya ingin keluar. Itu juga bagian dari niat, dia mencari kesegaran atau mencari apa. Pasti ada niat, maka nggak mungkin dan nggak pernah kita ketika mau melakukan sesuatu kita ngucapin saya mau keluar dari rumah untuk beli spidol atau beli gula, kan enggak. Karena niat itu tempatnya di dalam hati, dan itu amalan qalbi, amalan hati dan bukan amalan lisan. Ini pendek-pendek yang lainnya.
Tidak akan saya tuntaskan hari ini karena nggak cukup. Yang kedua, contoh di antara bid'ah yang terjadi dalam ibadah kelihatannya baik semua. Makanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih, kullu bid'atin dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan setiap bid'ah itu adalah kesesatan meskipun manusia memandangnya baik. Beliau tahu bahwa orang memandang kebid'ahan itu sesuatu yang baik. Maka dibedakan antara bid'ah dengan bid'ah. Dalam bid'ah itu mesti dalam agama, yakni ibadah dalam ibadah. Bid'ah dengan maksiat, meskipun bid'ah itu maksiat, tetapi pengucapannya dibedakan untuk apa? Yakni membedakan bahwa orang maksiat mesti jelek. Orang tidak ada melihat kemaksiatan itu baik. Orang minum khamar baik itu bagus, tidak mungkin itu, mustahil orang akan menilai seperti itu. Tapi orang mengatakan baca Quran, baca surat Yasin pada malam Jumat, dohirnya baik. Tidak ada orang mengingkari Yasin itu dari Al-Quran. Maka mereka ketika dibantah atau ditegur itu adalah bid'ah, mereka mengatakan Yasin dari Al-Quran, kamu bilang bid'ah. Ya betul ucapannya, tetapi tidak benar penerapannya. Orang baca Quran, baca Yasin kapan saja, di mana saja, itu sesuatu yang disyariatkan. Tetapi ketika menempatkan satu bacaan tertentu di waktu tertentu dengan meyakini adanya pahala tertentu, harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil berarti dia merasa menerima wahyu dari Allah dan merasa bahwa dia mengetahui ada kemuliaan di situ yang Nabi tidak tahu. Berarti dia merasa lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waliyadzubillah, dan ini perkara besar. Contoh lain termasuk di antara bid'ah dalam ibadah yang zaman ini terjadi, yaitu zikir bersama-sama setelah selesai sholat fardu dengan satu suara, satu bacaan. Ini bid'ah yang disyariatkan. Masing-masing berzikir dengan, meskipun bacaannya sama, tapi masing-masing membaca, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang mungkin ada sebagian dikeraskan karena ini ada dalil-dalilnya, tetapi tidak berbarengan dan tidak mengurutkan. Karena zikir ba'da salat fardu itu yang kita ketahui itu dari sunnah itu bukan berurutan. Memang yang pertama kali diketahui istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi di sana juga ada riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa saya mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu gemuruhnya suara zikir atau suara takbir dalam riwayat lain. Maka ada pemulaannya yang mengatakan zikirnya adalah takbir dengan dikeraskan, dan itu khilaf di antara ulama yang ada dalilnya, Tetapi maknanya bahwa bacaan zikir-zikir ba'da sholat yang disyariatkan itu tidak ada ketentuan yang harus setelah istighfar Allahumma antas salam nanti harus bacaan surat ya ayat kursi dulu baru kemudian qul hu falaq an-nas, tidak ada. Bisa seseorang setelah itu dia membaca qul hu falaq an-nas dulu baru kemudian dia baca Yasin, baca ayat kursi, atau dia mendahulukan istighfar tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, digenapkan 100 dengan tahlil, itu dulu tidak ada masalah. Cuman kemudian ulama membuat itu untuk menuliskan semua, bukan untuk mengurutkan, tetapi menyebutkan semua untuk bisa kita amalkan semua, yang kemudian rata-rata mereka mengamalkannya berurutan seperti yang dituliskan oleh seorang ulama, tetapi bukan syarat untuk dilakukan dengan berjamaah. Melakukan berjamaah harus pakai dalil, karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun serentak ada suara zikir keras, tapi mereka tidak membaca dengan bacaan yang serupa. Buktinya apa? Tidak ada satu riwayat yang sampai kepada kita urutan zikir ba'da sholat fardu dari pertama sampai akhir yang sahih, maupun yang hasan, maupun yang dhaif. Yang ada mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk bid'ah yaitu selalu
meminta untuk baca surat Al-Fatihah dalam banyak keadaan. Mari kita mulai pengajian kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Jelek enggak? Jelek enggak? Dohirnya baik, tapi tidak ada tuntunan, maka itu dinamakan bid'ah. Atau juga setelah selesai baca doa Al-Fatihah, atau di acara-acara apa saja sebelum akad nikah, mari kita buka akad nikah ini dengan baca Al-Fatihah. Banyak, ini semua bukan bagian dari sunnah dan bukan bagian dari tuntunan. Atau juga membaca Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuatkan syariat-syariat dalam agamanya dengan ketentuan yang jelas. Surat Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat dan bahkan dijadikan sebagai rukun yang kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Kalau seandainya orang beranggapan setelah selesai sholat fardu boleh baca surah Al-Fatihah, boleh nggak kita baca surah Al-Fatihah saat ruku, saat tasyahud, saat kemudian duduk di antara dua sujud? Kalau itu dianggap bahwa semua itu baik, tidak ada larangan, itu salah. Karena berarti agama ini kalau bid'ah itu dibolehkan, akan semakin tebal amalan, semakin banyak amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seseorang. Dan kitab-kitab fikih akan semakin bertambah. Kalau kitab hadisnya tetap, tapi kitab fikihnya akan semakin tebal. Kenapa? Karena ada tambahan amalan-amalan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu sesuatu yang tidak benar. Kita cukupkan sampai di sini, dan masih ada, ternyata masih harus satu kali pertemuan lagi, dan insya Allah setelah itu baru ganti kitab. Kitab apa? Saya ingin juga membahas tentang kaidah-kaidah di dalam membid'ahkan, supaya kita tidak salah membid'ahkan orang yang tidak berbuat bid'ah. Insya Allah, agar artinya kita tahu batasan-batasan amalan itu dikatakan bid'ah, dan bagaimana seorang itu membid'ahkan secara individu atau bid'ah secara umum. Karena kadang dikatakan ini perbuatan bid'ah, tapi pelakunya kemudian dia melakukan tidak tahu, tidak bisa dikatakan dia ahlu bid'ah. Nah, ini kadang yang perlu ketahui, supaya jangan kita mudah membid'ahkan orang. Insya Allah agar tahu batasan bid'ah mana yang sunnah mana, tetapi kita juga harus tahu batasan menghukumi bid'ah pada diri individu-individu tertentu. Hadza wallahu ta'ala a'lam wal ahkam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Enggak ya, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.